Pernahkah kamu berada di titik ini? Kamu sudah mencoba segalanya, memberi perhatian, memberi pengertian, memberi waktu, bahkan memberi maaf berkali-kali. Namun tetap saja, kamu yang merasa kehilangan kendali. Semakin kamu mengejar, semakin jarak itu terasa. Semakin kamu menjelaskan, semakin mereka tidak mendengar. Dan di suatu malam yang sunyi, kamu mulai bertanya dalam hati, apa yang salah denganku? Video ini dibuat bukan untuk mengajarkanmu cara memenangkan seseorang, bukan untuk membuatmu terlihat menarik secara palsu, dan bukan untuk memanipulasi perasaan siapapun. Video ini dibuat untuk mengembalikan dirimu yang perlahan hilang saat kamu terlalu sibuk mengejar orang lain. Ada satu hukum psikologis yang jarang disadari. Perhatian yang dipaksakan selalu melemahkan nilai diri, namun ketenangan justru memperkuat daya tarik. Saat kamu berhenti mengejar, bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu menyerah. Justru di sanalah pergeseran kekuatan mulai terjadi. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia diam? Kenapa dia tidak lagi mencari? Kenapa aku yang mulai memikirkan dia sekarang? Tanpa kamu sadari, pikiran mereka mulai mengisi ruang yang dulu kamu isi dengan usaha, dan ruang kosong itu menjadi bising di kepala mereka. Dalam video ini, kamu akan mempelajari 10 strategi psikologis yang bekerja tanpa suara, tanpa drama, tanpa ancaman, tanpa kata-kata berlebihan. Strategi ini bukan tentang membuat orang lain mengejarmu, melainkan tentang membuat pikiran mereka terus kembali padamu, bahkan saat kamu tidak hadir. Kamu akan memahami mengapa kehilangan akses seringkali lebih menyakitkan daripada kehilangan orang. Mengapa orang yang berhenti bereaksi justru terlihat lebih berharga? Mengapa jarak emosional tertentu menciptakan ikatan yang lebih dalam? Mengapa mereka sering kembali saat kamu sudah tidak menunggu? Video ini sangat cocok untukmu jika kamu lelah merasa berjuang sendirian dalam hubungan. Kamu sering mengalah tapi tidak pernah benar-benar dihargai. Kamu ingin berhenti menjadi opsi dan mulai menjadi prioritas, atau kamu hanya ingin tenang tanpa harus kehilangan harga diri. Yang jarang dibicarakan adalah ini. Ketika kamu berhenti mengejar, bukan mereka yang berubah lebih dulu, tapi kamu. Dan perubahan itu membuat orang lain tidak lagi bisa mengendalikan emosimu. Mereka kehilangan cengkeraman. Mereka kehilangan kepastian. Dan bagi banyak orang, kehilangan kontrol jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan cinta. Penting untuk dipahami, video ini bukan janji bahwa mereka pasti akan kembali, namun ini adalah jalan agar kamu tidak lagi kecil di mata siapapun, termasuk dirimu sendiri. Tonton video ini sampai selesai, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu yang selama ini terlalu sering mengalah, terlalu sering menunggu, dan terlalu jarang dipilih. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang terobsesi bukan usaha kerasmu, melainkan ketenanganmu saat kamu berhenti mengejar. 1. Pengendalian diri. Berani saya katakan, tidak ada yang lebih menarik dari seseorang yang tidak bereaksi saat semua orang kehilangan kendali. Di dunia yang penuh drama, amarah, dan ego yang meledak-ledak, justru orang yang tenanglah yang menguasai perhatian. Mungkin ini terdengar aneh, tapi pengendalian diri, bukan karisma, bukan kata-kata manis, bukan penampilan, adalah hal yang membuat orang memikirkanmu terus-menerus. Pikirkan ini sebentar. Kapan terakhir kali kamu benar-benar terkesan oleh seseorang yang marah-marah di depan umum? Yang membanting pintu atau menaikkan nada suara karena tidak mendapat apa yang dia mau? Jarang sekali, bukan? Tapi coba ingat saat kamu melihat seseorang tetap tenang, tersenyum, dan menjawab dengan kepala dingin, bahkan saat dia diserang atau diremehkan. Orang seperti itu tidak hanya menonjol, mereka tertanam dalam pikiran kita. Saya pernah berada dalam situasi seperti itu. Sebuah pertemuan kerja yang penuh tekanan. Tenggat waktu menjerat leher semua orang. Nada bicara naik, argumen memanas. Tapi di tengah kekacauan itu, saya memutuskan untuk duduk diam, menarik napas, mendengarkan. Dan ketika saatnya tiba, saya berbicara dengan tenang, tanpa defensif. Setelah rapat itu, saya tidak perlu mencari perhatian, karena orang lain yang datang menghampiri. Gimana caranya kamu tetap setenang itu tadi?
Mereka bertanya. Dan disitulah saya sadar, pengendalian diri bukan hanya soal kedamaian batin, itu adalah magnet pengaruh. Seneca pernah berkata, kamu memiliki kendali atas amarahmu. Jika kamu memilih untuk mengendalikannya, itu akan melayani kamu. Kebanyakan dari kita membiarkan emosi mengambil alih kemudi. Tapi orang-orang stoik percaya bahwa emosi bukan untuk ditekan, melainkan untuk dikuasai. Dan saat kamu bisa melakukannya, kamu menjadi seperti mata badai. Pusat ketenangan di tengah kekacauan. Lihat, dalam hubungan pun sama. Pasanganmu akan lebih memikirkanmu, bukan karena kamu terus-menerus ada, tapi karena kamu berbeda. Saat dia marah dan kamu tidak membalas. Saat kamu bisa mendengar tanpa langsung menyerang balik. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Dan itu meninggalkan bekas di hati yang tidak bisa dihapus begitu saja. Saya tahu ini sulit. Bahkan hal sederhana seperti macet di jalan atau tim favorit kita kalah bisa jadi pemicu untuk kehilangan kendali. Tapi justru disitulah latihannya dimulai. Karena setiap momen itu adalah peluang untuk membuktikan saya tidak dikendalikan oleh dunia luar. Saya dikendalikan oleh nilai saya sendiri. Dan ketika orang melihat itu, mereka akan menghormatimu, mengagumimu, memikirkanmu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, tenangkan pikiranmu. Biarkan segala sesuatu di sekitarmu berubah seperti yang mereka mau. Tapi pikiranmu, biarlah tetap teguh. Saya ingin kamu ingat kutipan ini setiap kali kamu tergoda untuk meledak, membalas, atau menyerah pada emosi. Jadi inilah tantangannya. Lain kali kamu berada di situasi yang memancing emosimu, berhenti sejenak. Tarik napas, dan ingat, kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang bisa berbicara paling keras. Tapi siapa yang bisa tetap tenang saat dunia bergemuruh. Kalau kamu merasa ini menyentuhmu, atau kamu sedang dalam perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih tenang dan kuat, tulis di kolom komentar, ketenangan adalah kekuatan super saya. Saya ingin tahu siapa saja di antara kalian yang siap melangkah ke level berikutnya. Dan jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk subscribe. Karena di sini, kita tidak hanya belajar untuk hidup, kita belajar untuk menguasai hidup. Dengan ketenangan, dengan makna, dan dengan keberanian. 2. Pengambilan keputusan rasional, kunci untuk menjadi tak terlupakan. Orang yang berpikir jernih akan selalu diingat, yang lainnya akan cepat dilupakan. Kita sering mengira bahwa untuk menjadi pribadi yang tak terlupakan, kita harus keras, harus menonjol, harus selalu berbicara paling lantang. Padahal justru sebaliknya, diam yang tenang ketika datang dari seseorang yang mampu mengambil keputusan secara rasional, bisa lebih menggema daripada 1000 suara yang berteriak. Rasionalitas itulah kekuatan sunyi yang membuat orang terkesan tanpa harus diminta. Kita hidup di dunia yang penuh kebisingan. Semua orang ingin bereaksi cepat, menanggapi tanpa berpikir, bergerak tanpa arah. Dan di tengah kekacauan itu, orang yang mampu berhenti sejenak, menganalisis situasi, lalu memilih langkah terbaik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang di sekitarnya, akan terlihat seperti mercusuar dalam kabut. Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, tulis Marcus Aurelius. Rasionalitas bukan sekadar cara berpikir, ia adalah fondasi dari pengaruh yang bertahan lama. Bayangkan sebuah momen sederhana, kamu bersama sekelompok teman, lapar, lelah, dan tak ada yang bisa memutuskan di mana akan makan malam. Semua ide bertebaran, tak satu pun disepakati. Lalu kamu berbicara, satu saran, logis, mempertimbangkan semua preferensi, jelas dan tegas. Dan dalam sekejap, semua mengangguk. Masalah selesai. Malam berlanjut dengan nyaman. Dan tanpa sadar, mereka menyimpan itu dalam ingatan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu hadir dengan kejernihan di saat semua orang kebingungan. Itulah kekuatan pengambilan keputusan yang rasional. Bukan hanya pada momen-momen besar seperti memilih karier atau merespon krisis keluarga, tapi juga pada hal-hal kecil yang justru membentuk persepsi orang terhadapmu. Ketika kamu konsisten dalam memilih dengan tenang, berpikir sebelum bertindak, dan tidak terburu-buru mengikuti emosi, kamu menjadi sosok yang bisa diandalkan. Kamu jadi tempat bertanya,
Tempat berpulang saat semua orang lain kehilangan arah. Dan ya, kamu akan mulai menyadari satu hal. Orang-orang mulai memikirkanmu, bahkan saat kamu tidak di sana. Mereka akan bertanya dalam hati, apa yang akan dia lakukan dalam situasi ini? Itulah saat ketika kamu bukan sekadar hadir secara fisik, tapi hadir dalam pikiran orang lain. Karena ketegasanmu, karena rasionalitasmu, karena stabilitas yang kamu bawa ke dalam hidup mereka. Namun ini bukan jalan yang mudah. Rasionalitas menuntut pengendalian diri. Ia memaksa kita untuk menahan diri dari keinginan membalas, untuk berhenti sejenak sebelum menyimpulkan, dan untuk menimbang bukan hanya apa yang benar, tapi juga apa yang baik. Epictetus pernah berkata, tidaklah penting apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Dan dalam setiap responmu, kamu sedang menciptakan citra tentang siapa dirimu di mata orang lain. Jadi lain kali ketika kamu berada di persimpangan keputusan, apakah itu perdebatan kecil, rencana masa depan, atau sekadar memilih diam di tengah konflik, ingatlah dunia sedang mengamati. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar darimu. Bagaimana kamu memilih, itulah yang akan mereka ingat. Dan jika kamu merasa siap untuk mulai memimpin dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, tulislah di komentar. Saya memilih dengan bijaksana. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang cepat bereaksi. Dunia butuh lebih banyak orang yang mampu berpikir jernih dan menjadi terang bagi orang lain. 3. Ketahanan dalam kesulitan, kekuatan yang meninggalkan kesan abadi. Permata tidak akan pernah berkilau tanpa gesekan, begitu pula manusia tanpa ujian. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, di mana kelemahan sering disembunyikan dan kegagalan ditutupi, ada satu kualitas yang justru membuatmu dikenang jauh lebih lama daripada keberhasilan instan, ketahanan. Bukan karena kamu tak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih untuk bangkit setiap kali dunia mencoba menjatuhkanmu. Ketahanan bukan sekadar keterampilan bertahan. Ia adalah bentuk keanggunan dalam menghadapi kesulitan yang tak bisa diajarkan, hanya bisa ditempa. Seneca, filsuf Stoik, merangkum esensi ini dengan gamblang. Permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan, dan manusia tidak bisa disempurnakan tanpa cobaan. Artinya, bukan hidup yang lunak yang membentuk karakter luar biasa, tetapi tantangan. Dan orang yang mampu menavigasi masa-masa sulit dengan kepala tegak, dada terbuka, dan hati yang teguh, dialah yang akan dikenang. Bayangkan skenario ini, kamu kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, atau hubungan panjang yang kamu bangun hancur dalam semalam. Mungkin proyek besar yang kamu kerjakan selama berbulan-bulan gagal di detik terakhir. Kebanyakan orang akan larut dalam keterpurukan. Tapi kamu duduk diam sejenak, mengakui rasa sakit itu, lalu berdiri lagi, perlahan tapi pasti. Kamu tak menyangkal luka, tapi kamu juga tidak membiarkannya mendefinisikanmu. Ketahanan bukanlah kebal terhadap rasa sakit. Justru sebaliknya, itu adalah keberanian untuk menatap rasa sakit itu dengan tenang dan berkata, aku tetap akan melangkah. Dan inilah ironi yang indah. Saat orang melihatmu bangkit dari kegagalan atau krisis, mereka tidak melihat kelemahan, mereka melihat kekuatan. Ketika mereka mengenangmu, bukan pencapaianmu yang pertama kali terlintas, melainkan ketenanganmu dalam badai. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang menghadapi perang, pengkhianatan, dan kehilangan, pernah menulis, halangan bagi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan itu sendiri. Itulah ketahanan dalam bentuk paling murninya. Mengambil kesulitan dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Dan ketika kamu melakukan itu secara konsisten, kamu menjadi pribadi yang tak terlupakan, karena kamu memberi harapan tanpa perlu berbicara, cukup dengan menjadi. Orang akan mulai memperhatikan caramu menangani tekanan. Di tempat kerja, ketika timmu terjebak dalam krisis, dan semua mata mulai panik mencari arah. Kamu menjadi jangkar, bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kamu hadir dengan ketenangan yang langka. Kamu mencari solusi, memimpin dengan ketegasan, dan tetap menjaga semangat tim agar tidak runtuh. Ketahananmu menjadi kompas moral dan emosional bagi orang lain. Lama setelah situasi itu berakhir, mereka akan mengingatmu. Bukan hanya sebagai kolega atau teman,
tetapi sebagai sosok yang membuat mereka merasa aman di saat dunia tampak rapuh. Dan dalam dunia yang penuh distraksi dan citra palsu, orang seperti itu tidak mudah dilupakan. Namun, ketahanan adalah jalan yang sunyi. Ia tidak selalu dipuji. Kadang justru diuji lebih dari sekali sebelum mendapatkan pengakuan. Tapi kamu tidak melakukannya untuk tepuk tangan. Kamu melakukannya karena kamu tahu siapa dirimu dan siapa kamu ingin menjadi. Dan itulah mengapa kamu akan terus bangkit. Karena itu bukan hanya pilihan, itu adalah jati dirimu. Jadi jika hari ini kamu sedang bergulat dengan tantangan, anggap itu sebagai ladang pengujian jiwamu. Terimalah tekanan itu, karena di dalamnya tersimpan kekuatan yang akan kamu butuhkan di masa depan. Ketika orang lain menyerah, kamu tetap berjalan. Ketika mereka tenggelam dalam rasa takut, kamu berdiri dalam keberanian. Dan jika kamu siap untuk menjadi pribadi yang tak terlupakan, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu tangguh, tulislah di komentar. Saya bangkit lebih kuat, karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak pemenang instan. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang bertahan, belajar, dan tumbuh dari luka. Keempat, kehadiran yang penuh perhatian. Di dunia yang tergesa-gesa, orang yang hadir sepenuhnya adalah anomali. Dan justru karena itu, mereka tak terlupakan. Ironis, bukan? Kita hidup di zaman konektivitas instan, tapi justru kehadiran yang sejati menjadi barang langka. Jadi mari kita bicara tentang keterampilan keempat yang akan membuatmu menghuni benak mereka, bahkan saat kamu tidak lagi ada di ruangan itu. Kehadiran yang penuh perhatian. Sekilas, ini terdengar sederhana. Tapi izinkan aku bertanya padamu, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir bersama seseorang? Bukan sekadar berada di ruangan yang sama, bukan hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan, tapi hadir sepenuhnya, seutuhnya, tanpa distraksi, tanpa agenda tersembunyi. Marcus Aurelius pernah menulis, saat kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Dan tetap kita menyia-nyiakan sebagian besar dari itu dengan menatap layar atau terjebak dalam pusaran pikiran kita sendiri. Mari kita hadapi kenyataan. Tidak mudah menjadi hadir. Pikiran kita melompat ke masa lalu yang menyakitkan atau masa depan yang belum pasti. Kita tergoda untuk multitasking, seolah-olah kehadiran adalah kemewahan, bukan keharusan. Tapi disitulah letak paradoksnya. Semakin jarang kita hadir, semakin kuat pengaruh mereka yang bisa melakukannya. Mereka yang hadir sepenuhnya membawa energi yang berbeda. Mereka tidak hanya membuatmu merasa didengar, tetapi membuatmu merasa dilihat, dipahami, dan dihargai. Dan dalam dunia yang penuh distraksi, pengalaman seperti itu bukan hanya berkesan, tapi menyejukkan jiwa. Kamu mungkin berkata, tapi saya sibuk. Tentu, kita semua. Tapi bukankah justru karena itu kita harus memilih untuk hadir? Saat kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, saat kamu meletakkan ponselmu dan benar-benar menatap mata seseorang, kamu sedang mengatakan tanpa kata-kata, saya bersamamu, saya peduli. Dan itu teman-temanku adalah bahasa cinta tertinggi dalam bentuknya yang paling halus. Tentu ada risiko. Kehadiran penuh perhatian membuka pintu bagi kedekatan. Dan dengan kedekatan datanglah kemungkinan terluka. Tapi stoikisme tidak menghindari rasa sakit. Ia mengajarkan kita untuk menatapnya dengan jujur. Hadir bukan berarti lemah, justru itu adalah bentuk kekuatan yang tenang, keberanian untuk melihat, mendengar, dan mencintai tanpa filter. Epictetus menulis, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak dari yang kita katakan. Kehadiran adalah seni mendengarkan dunia dengan hati terbuka. Dan seperti cahaya yang menembus kabut, kehadiranmu akan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus waktu. Orang-orang akan mengingatmu bukan karena seberapa banyak kamu bicara, tapi karena bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dalam ruang hening itu, antara kata dan perhatian, kamu menorehkan kenangan yang akan bertahan lebih lama dari percakapan apapun. Jadi jika kamu ingin membuat dampak sejati, bukan dengan kehebohan, tapi dengan keheningan yang bermakna, beranilah untuk hadir. Hadir sepenuhnya. Hadir dengan seluruh dirimu. Karena pada akhirnya, bukan jumlah kata yang kita ucapkan yang membuat kita dikenang,
tetapi kedalaman perhatian yang kita berikan. Kehadiranmu bisa menjadi oasis di tengah kekacauan, dan mereka akan terus kembali ke bayangannya, karena di sana mereka merasa hidup. Dan jika kamu merasa siap untuk menjadi kehadiran yang tak tergantikan di tengah dunia yang kehilangan fokus, tuliskan di kolom komentar. Saya sepenuhnya di sini. Biarkan dunia tahu bahwa kamu adalah salah satu yang langka, yang benar-benar hidup dan hadir. Kelima, regulasi emosional. Siapa yang paling berkesan di ruangan itu? Bukan yang paling keras, bukan yang paling dramatis, tapi yang paling tenang di tengah badai. Disinilah rahasia kelima mengendap dalam diam, regulasi emosional. Ini bukan sekadar teknik, ini adalah kekuatan batin yang membuatmu terus hidup dalam pikiran orang lain, lama setelah kata-katamu menghilang di udara. Di zaman di mana ledakan emosi dianggap ekspresi keaslian, mari kita berani menjadi berbeda. Kita tidak sedang bicara tentang menahan perasaan seperti kaleng soda yang menunggu meledak. Itu penyangkalan, bukan kekuatan. Yang kita maksud di sini adalah penguasaan diri, seperti yang dikatakan oleh Epictetus. Tidak hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, tetapi pendapat mereka tentang hal-hal itu. Dan jika pendapat kita bisa dibentuk oleh nalar, maka emosi kita pun bisa diarahkan. Bukan dipenjara, tapi dibimbing. Pikirkan ini. Kamu berada dalam percakapan yang menegangkan dan seseorang menyudutkanmu dengan kata-kata tajam. Kebanyakan orang akan terpancing. Mereka membalas dengan nada tinggi, membiarkan ego mereka memimpin. Tapi kamu berhenti sejenak. Kamu menarik napas. Kamu memilih kata-katamu. Dan dengan satu kalimat tenang, kamu bukan hanya meredakan konflik, kamu menguasai percakapan. Itu bukan kelemahan, itu seni. Itu stoikisme yang hidup, berjalan dalam wujudmu. Namun mari kita jujur, penguasaan emosi bukan tanpa harga. Tidak semua orang akan mengerti. Ada yang akan mengira kamu dingin, bahkan tak peduli. Tapi inilah dilema yang indah. Kamu tidak hadir untuk menyenangkan semua orang. Kamu hadir untuk menjadi jangkar di tengah gelombang. Dalam dunia yang bereaksi secara impulsif, orang yang bisa memilih responsnya akan dikenang bukan hanya karena perkataannya, tapi karena auranya yang menenangkan. Dia yang mengendalikan emosinya, mengendalikan hidupnya. Kalimat ini bukan slogan, ini adalah pedang tajam yang memisahkan jiwa yang bebas dari yang terikat oleh reaksi. Jangan salah, ini bukan soal menjadi sempurna. Akan ada momen ketika kamu gagal, ketika emosimu meledak. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Kamu belajar, kamu tumbuh, dan kamu kembali dengan kontrol yang lebih dalam. Setiap kemenangan kecil atas dirimu sendiri adalah fondasi untuk menjadi pribadi yang tak terlupakan. Karena regulasi emosi bukan tentang menekan, tapi tentang memilih. Memilih untuk tidak mempermalukan orang lain saat kamu bisa. Memilih untuk tidak melampiaskan ketika kamu punya alasan. Memilih tenang bukan karena kamu tidak merasa, tapi karena kamu tahu kapan harus melepaskan dan kapan harus menahan. Dan itulah yang akan mereka ingat. Bukan seberapa keras kamu bicara, tapi bagaimana kamu tetap tegar saat yang lain goyah. Bukan karena kamu selalu benar, tapi karena kamu tetap anggun saat disalahpahami. Orang-orang mengenang kedamaian yang kamu ciptakan dalam kekacauan mereka sendiri. Mereka akan kembali pada bayanganmu dalam pikiran mereka, berharap bisa setenang dirimu.